Kemuliaan bagi Sang Bapa, Sang Putra, serta Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu, serta sepanjang segala abad. Kemuliaan bagimu ya Allah kami, kemuliaan bagimu. Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kalau Kau kumpulkan kami bersama di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan sekarang tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kendakkanlah hati dan pikiran kami di bawah kuasa otoritas kedaulatan firman. Biarlah firman-Mu yang akan mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik kami di dalam kebenaran. Amin. Melalui firman-Mu ini, Kau memperlengkapi kami menjadi umat kepunyaan-Mu yang hidupnya layak di hadapan-Mu dan berkenan kepada-Mu dalam segala hal. Dan untuk itu ya Tuhan, kami memohon biarlah Roh-Mu saja yang boleh membuka hati kami, agar kami dengan serius dan sungguh-sungguh memperhatikan setiap kebenaran firman yang akan kami dengar. Dan biarlah Roh-Mu saja ya Bapa, yang boleh memberi kami kekuatan untuk kami dapat menyimpan firman ini dengan lemah lembut dalam hati kami. Kami serahkan pemberitaan firman ini dari awal sampai pada akhirnya. Hamba-Mu ini juga kiranya Tuhan yang boleh menyertai dan berbicara melalui hamba-Mu ini. Terima kasih ya Allah Tritunggal Maha Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Shalom. Shalom. Ini adalah pertama kali ya saya berkhotbah di tempat ini. Saya berterima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Nah saudara, perkenalkan, sebelumnya nama saya adalah Andika Wibisono. Ya, saya teman dari Pak Sastra di Universitas Kristen Petra. Nah, saya sendiri berasal dari Gereja Ortodoks Rusia di Indonesia. Nah, jadi saya bukan temannya Putin tapi ya saudara ya. Ya, saya ada di bawah Kepatriarkan Moskow. Ya, jadi saya dengan istri dan dengan tim pelayanan, gitu ya. Ini kami semua dari Gereja Ortodoks Rusia yang di Indonesia, gitu ya. Nah, saya yang bersyukur kami bisa hadir, diberi kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan, gitu ya. Nah, Gereja Ortodoks Rusia itu singkat saja itu dari hasil rintisan Rasul Andreas, ya, dari hasil rintisan Rasul Andreas. Dan dia ada di Indonesia, ada di daerah mana aja itu? Di Araya ada, di Gresik ada, nah di beberapa tempat lain juga ada, begitu ya. Nah saya sendiri dengan istri juga di Gereja Ortodoks bukan sebagai romo ya, gitu ya. Karena kalau di romo saya nggak bisa melayani di sini, saya harus melayani di gerejanya pasti ya kan. Nah jadi saya dan istri adalah melayani di gereja-gereja interdenominasi. Selain khotbah kami menyampaikan seminar, kami juga menyampaikan Bible study dan juga mendirikan Didaskalia Study Center ya. Jadi untuk mengajari setiap orang yang ingin mengenal akar keimanan daripada kekristenan kita, supaya kita makin teguh di dalam iman Kristen kita dan kita mampu memberikan pertanggungjawaban tentang keimanan Kristen kita kepada orang-orang di luar sana. Ya, baik, itu saja dari saya, saudara. Nah, saat ini kita akan sama-sama mendengarkan firman. Bisa ditampilkan slide-nya. Hari ini saya akan menyampaikan tema Imitate Christ, mengimitasi Kristus. Nah, kita akan sama-sama lihat ayatnya, bisa di next slide. Saya mengambil dari 1 Korintus 11 ayat yang pertama. Kita akan baca bersama-sama ya saudara ya. 1, 2, 3. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Sekali lagi, 1, 2, 3. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Amin. Saudara, dari ayat ini sebenarnya kita menemukan satu pola yang ingin disampaikan oleh Rasul Paulus itu kepada gereja pada masa itu, ya. Dan pola itu next adalah pola yang sifatnya trikotomi. Pola trikotomi adalah ketaatan 3 lapis. Jadi artinya yang bersumber dari Yesus, kemudian Yesus mengajar para murid itu, gitu ya, para rasul yang disebut oleh Alkitab dengan istilah orang-orang kudus itu. Dan dari para rasul dan orang-orang kudus inilah dia meneruskan kembali kepada jemaat Tuhan. Nah, pola trikotomi semacam ini adalah pola yang disebut oleh gereja purba itu dengan istilah tradisi suci.
Nah, jadi Bapak Ibu tidak perlu anti sebetulnya dengan istilah tradisi. Mengapa? Karena dalam hidup ini ada dua macam tradisi. Yang pertama tradisi dari manusia. Nah, tradisi dari manusia itu yang diwariskan oleh setiap orang dari berbagai-bagai suku ini. Ini adalah tradisi manusia. Nah, orang tidak boleh kepada tradisi manusia ini, karena di dalam tradisi manusia itu adalah kepercayaan-kepercayaan yang mungkin sifatnya tahayul, begitu ya. Di dalamnya mungkin menyiratkan klenik. Nah, ini orang yang di dalam Kristus itu sudah tidak boleh lagi terikat kepada tradisi-tradisi yang berasal dari manusia. Bukan berarti juga nggak boleh melestarikan tradisi yang baik. Nah, kalau tradisi yang baik masih silahkan. Tapi tradisi yang sudah menyiratkan tahayul, orang Kristen sudah tidak boleh lagi terikat kepada tradisi-tradisi yang demikian. Nah, tetapi sebagai orang Kristen, ada satu tradisi yang lain, yaitu tradisi yang suci. Nah, mengapa dikatakan tradisi ini suci? Karena sumbernya adalah Yesus langsung. Gitu ya. Dan dari Yesus itu kan kita menerima semua ajaran ini berasal dari para rasul juga. Nah, dari Yesus, para rasul, orang-orang kudus dan umat percaya itu kita gereja sampai saat ini. Nah, jadi gereja itu sebetulnya harusnya kembali kepada tradisi yang suci ini. Karena apa? Karena itulah yang menjadi dasar paling fundamental dari pemahaman gereja mula-mula tentang bagaimana iman itu diteruskan dan dihidupi. Kalau nggak ada tradisi suci ini, kekristenan mungkin sudah habis lenyap. Karena kan kekristenan itu disiksa sedemikian rupa, betul ya saudara? Nah, tetapi justru karena ada pola semacam ini, kekristenan itu bisa bertahan. Bagaimana iman diteruskan dan dihidupi dari berbagai zaman, berbagai abad. Ini semuanya karena ada pemeliharaan tradisi yang suci ini. Nah, pertanyaannya saat ini adalah, tradisi suci itu wujudnya seperti apa? Nah, next. Wujud daripada tradisi suci itu ada 3 macam. Yang pertama itu adalah ortodoksia, ajaran. Ya, makanya Bapak Ibu terima Alkitab. Ini adalah ortodoksia ini sebenarnya. Gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah ortolatria. Ortolatria itu adalah ibadah. Nah, jadi kenapa orang Kristen itu tidak bisa meremehkan yang namanya ibadah? Yang penting jadi Kristen saja. Tidak bisa. Yang penting aku setiap hari baca Alkitab saja selesai. Tidak bisa. Perlu yang namanya ibadah. Karena di dalam ibadah itulah sebenarnya ajaran-ajaran Rasul itu disampaikan, dihayati di dalam ibadah ini. Nah, terus kemudian bukan hanya ortolatria. Yang ketiga itu adalah ortopraksia, cara hidup. Jadi Kristen itu bertahan, iman itu dihidupi, iman itu diteruskan dari ajarannya, dari ibadahnya. Ketika orang datang ibadah, orang melihat di dalam ibadah itu pemaknaan-pemaknaan Alkitab diwujud tampilkan dalam bentuk ibadah. Melihat cara hidup dari para rasul, orang-orang saat itu, mereka memang benar-benar bahwa iman itu adalah iman yang hidup dan bukan iman yang stagnan dan mati. Nah, itu ya saudara ya. Tetapi saat ini saudara, tradisi suci yang akan saya bahas itu adalah yang ketiga. Bisa di next. Adalah tradisi yang ortopraksia. Ya, hidup ini. Nah, karena kalau ajaran itu orang sudah sering banget ya bikin-bikin seminar. Wah, orang itu senang sekali. Ibadah, orang bisa mengadakan ibadah. Nah, tapi kalau cara hidup, nah ini yang harus kita semakin perdalam. Karena orang di luar sana gak tertarik mungkin dengan ibadah Kristen. Orang di luar sana mungkin akan menutup telinga dengan ajaran Kristen. Tapi orang di luar sana melihat cara hidup Kristen kita. Betul tidak? Nah, cara hidup inilah yang harus kita tampilkan. Kenapa? Karena para rasul dan para penerus rasul itu menjadi ikon, menjadi cermin daripada Yesus Kristus yang menyampaikan keluar sana. Bahkan sebelum mereka memberitakan Injil, ketika mereka melihat hidup dari para rasul dan para penerusnya ini, mereka bisa membaca Injil dari hidup mereka. Nah, sehingga dengan demikian, kekristenan itu betul-betul menjadi iman yang hidup. Nah, karena para rasul dan para suksesi ini menjadi cermin daripada Yesus Kristus,
Gitu ya. Makanya dia berani mengatakan, ikutlah aku. Nah, bisa tidak saudara mengatakan itu kepada orang lain ya? Ikutlah aku. Oh, ini tidak mudah saudara mengatakan ini. Kalau sampai Rasul Paulus bisa mengatakan ikutlah aku, berarti kehidupan Kristus itu sudah betul-betul merasuk di dalam hidup dia. Tidak ada satu celah dalam diri dia yang tidak bernafaskan Kristus. Makanya dia berani berkata kepada gereja, ikutlah aku. Nah, kenapa dia mengatakan itu? Next. Dia akan mengatakan itu karena dia mengatakan ini, aku itu pengikut Kristus. Saudara, kata pengikut di dalam bahasa Inggris atau terjemahan Yunaninya itu adalah imitators. Orang yang mengimitasi. Jadi bukan cuma sekedar mengikut saja kemana Yesus itu pergi, bukan. Tapi mengikut di sini dalam arti mengimitasi, meniru persis. Dan itulah yang juga diteruskan oleh Paulus kepada Timotius. Kalau Bapak Ibu membaca misalkan 2 Timotius pasal 3, di situ Rasul Paulus pasal 3 ayat 10 misalnya. Di situ Paulus mengatakan, kamu telah mengikuti cara hidupku, pendirianku, kasihku. Wah, berarti memang ini yang menjadi pola. Dari sejak awal gereja itu didirikan, cara hidup itu menjadi sesuatu yang harus bisa diresapi, diimitasi oleh para murid-murid. Nah, termasuk Rasul Paulus ini mengatakan, ikut aku karena aku juga mengimitasi Kristus. Imitasilah aku karena aku mengimitasi Kristus. Kalau kamu mengimitasi aku yang adalah Kristus di dalam diriku ini, seperti aku mengimitasi Kristus, orang akan melihat Kristus pula di dalam dirimu ini. Karena aku menjadi pengikut Kristus. Dan menjadi pengikut Kristus itu tentu saja melalui tahap-tahap seperti ini, saudara. Ya kan? Yang pertama tentu saja orang itu bertobat terlebih dahulu. Makanya Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 36 sampai 38. Pada waktu Rasul Petrus selesai berkhotbah, lalu orang itu bertanya, apa yang harus kami perbuat? Betul ya? Maka Rasul Petrus mengatakan, bertobatlah. Jadi bertobat ini adalah pintu masuk. Beriman ini adalah pintu masuk kepada kita itu menjadi mengikut Kristus. Dan setelah orang itu bertobat, Rasul Petrus itu melanjutkan kembali. Bertobatlah dan berilah dirimu untuk apa? Dibaptiskan. Saudara, dibaptis itu bukan hanya bicara masalah simbol bahwa saudara itu sungguh-sungguh sama Tuhan. Bukan cuma itu. Baptisan itu bukan cuma persoalan saudara dicelupkan di air atau tidak. Bukan. Kalau cuma persoalan dicelupkan, nanti kita bayangannya nggak penting lagi baptisan itu. Dari sejak semula, menurut kata Rasul Paulus pun, baptisan itu adalah momentum Roh Kudus itu secara misteri menyatukan kita dengan Kristus itu. Makanya di dalam Roma pasal 6 ayat 3 sampai 4. Rasul Paulus itu mengatakan, bukankah kita semua yang telah dibaptiskan di dalam Kristus, dibaptiskan ke dalam kematiannya. Nah, jadi ketika orang itu dibaptiskan, itu adalah momentum di mana Allah mengalirkan kasih karunia-Nya, Roh Kudus menyatukan secara misteri kepada Sang Kristus itu. Apanya? Kematiannya. Supaya sama seperti Kristus mati bagi dosa satu kali untuk selamanya, demikian pun kalau kita satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita pun juga mati bagi dosa sekali untuk selamanya. Dan bukan hanya disatukan dengan kematiannya, tapi disatukan pula dengan kebangkitannya. Seperti Kristus bangkit tidak mati lagi, maut tidak berkuasa atas dia. Kalau kita satu dengan kebangkitannya, maka maut lagi gak berkuasa atas kita. Hidup kekal dia berikan. Nah ya, inilah makna dari penyatuan, dari baptisan. Nah, tetapi yang susah itu kan yang ketiga. Ini indah Bapak Ibu, bertobat, perjumpaan dengan Allah, mengalami kasih Allah, dibaptiskan, kasih mula-mula kita semua bagi tinggi-tingginya, betul ya? Tetapi menjadi pengikut itu butuh komitmen dan konsisten.
Ini yang susah, betul. Karena apa? Karena kita harus mengimitasi dia. Orang yang ingin menjadi betul-betul mengikut Kristus, dia sadar bahwa aku telah turut disalibkan ini sekarang bersama dengan Kristus. Manusia lamaku ini sudah mati bersama dengan Kristus. Sekarang aku hidup, bukan aku lagi, tetapi Kristus yang diam di dalam aku. Nah, karena Kristus itu diam sekarang di dalam aku, maka sekarang cara melihat kerja kasih karunia yang menyelamatkan itu bukan lagi hanya berhenti pada saya diselamatkan, titik. Tapi kasih karunia itu sekarang bekerja mendidik aku untuk hidup serupa Kristus. Maka itu 1 Yohanes pasal 2 ayat 6 mengatakan, barang siapa yang mengatakan ada di dalam dia, dalam Allah Bapa itu, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Wajib loh saudara, bukan pilihan. Nah, yang susah ini adalah yang ketiga. Kenapa ini susah? Nah, ini pertanyaannya ya. Next. Tahap ketiga ini susah karena itu bicara proses perubahan. Dari yang awalnya saudara egosentrik, berpusat pada diri, sekarang semuanya harus berpusat kepada Kristus. Wah, ini perubahan yang sangat radikal sekali. Karena pada waktu kita berdosa, pusatnya adalah kita. Betul ya? Bukankah kejatuhan di Taman Eden itu iblis membujuk manusia agar manusia itu berpusat kepada dirinya. Gitu ya. Apa katanya? Kata iblis, kamu mau jadi seperti Allah? Kamu harus makan buah ini. Kalau kamu makan buah ini, kamu akan, nah ini loh ya, kamu akan menjadi seperti Allah. Dalam hal apa? Tahu mana yang baik, mana yang enggak. Wah, manusia merasa ini ada bonus nih kalau makan ini. Dia mulai berpusat pada dirinya sendiri. Dia makan dan dia pikir, aku bisa. Nah, iya kan? Ya itu yang cuma marketingnya iblis aja di depan itu ya. Pinter dia marketingnya. Begitu keblasuk, dituntut, loh mana profitnya? Nah ada ya, cuma itu aja kan begitu ya. Nah ini kan. Setelah itu yang terjadi berpusat pada diri sendiri. Itulah yang dihidupi oleh manusia sepanjang masa. Tetapi ketika berjumpa dengan Kristus, perubahan radikal itu harus sudah terjadi. Berpusat kepada Kristus. Ini yang susah. Kita sudah terbiasa untuk hidup egosentris. Merubah hidup menjadi kristosentris, itu banyak hal yang harus dimatikan, saudara. Banyak hal yang gak bisa dituruti. Banyak hal yang kita sangkanya baik, tapi ternyata di hadapan Allah harus rubah. Nah, itu ya. Jadi banyak sekali hal-hal yang perlu dirubah. Dan mengapa, saudara, kita perlu berpusat kepada kristosentris? Berpusat kepada kristosentris karena bukan hanya pengimitasian etika moral semata. Next. Bukan hanya masalah pengimitasian etika moral. Kalau cuma hanya sekedar mengimitasi etika moral, itu umum. Agama lain juga begitu. Tetapi yang menarik adalah ini, berpartisipasi di dalam kodrat ilahi, yang di dalam istilah teologi itu disebut dengan theosis. Ya, kita buka ya sama-sama ya dalam 2 Korintus pasal yang ketiga. 2 Korintus pasal yang ketiga di ayat yang ke-18. 2 Korintus pasal 3, oh ini ditampilkan, puji Tuhan ya. 2 Korintus pasal 3 18. Coba kita baca yang 18b terlebih dahulu ya. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita apa? Kata pertamanya diubah. Nah, berarti ini kita ini orang Kristen ini kalau mau mengimitasi Kristus, kita ini sekarang sedang di dalam proses diubah. Ya, pertanyaannya mau atau tidak? Nah, kan begitu kan? Kita ini diubah, dan namanya perubahan itu pasti ada sasaran. Sasarannya menjadi apa? Serupa dengan gambarnya. Nah, tetapi tidak titik, koma. Dalam kemuliaan yang semakin besar.
Artinya serupa dengan Kristus itu nggak satu, stagnan begitu aja. Tetapi dia akan terus gradasi, makin naik, makin naik, makin naik, makin naik. Nah, inilah yang disebut sebagai hidup di dalam kemuliaan Allah itu. Keserupaan dengan Sang Kristus itu. Sampai bagaimana? Coba Galatia 4 ayat 19. Galatia 4 ayat 19. Kita lihat ya, sampai apa? Sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Makanya Paulus bisa bilang, ikut aku. Nah, kita mungkin tidak pernah terpikir ini. Menjadi serupa dengan Kristus itu lebih banyak melayaninya saja, kan begitu kan? Tapi bagaimana menjadi serupa dengan Kristus, karakternya, kekudusannya, kesuciannya, ketundukan hatinya, ketaatannya. Ketika Allah mengatakan tidak, tetap terjadi. Ya Tuhan, aku mau. Susah itu. Tetapi persoalannya, gerak daripada iman kita ini tidak hanya beriman, dibaptis, selesai. Gerak iman Kristen yang dinamis, yang hidup itu harus sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam. Dan ini Allah terus bekerja mengubah. Dan dalam proses perubahan itu tidak mudah. Makanya Paulus mengatakan aku menderita sakit bersalin. Nah, kecuali yang operasi ya. Operasi mungkin beda rasanya ya. Tapi yang betul-betul sakit bersalin, ya seperti itulah rasanya. Mau diubah Tuhan itu berat sekali sebetulnya. Sangat tidak menyenangkan bagi kita. Gitu ya. Nah, tetapi saudara, hal yang harus kita pahami, pengimitasian untuk menjadi serupa dengan Allah ini bukanlah hal yang mudah untuk kita jalani. Mengapa? Next. Karena pengimitasian Kristus itu akhirnya menjadi kompleks. Kenapa kok kompleks? Karena manusianya itu makhluk yang kompleks. Betul ya? Orang yang dibaptiskan, orang yang beriman ini, yang menerima kasih karunia keselamatan ini, bukan orang yang tulus-tulus saja. Bukan orang yang beres-beres semuanya, tapi orang yang punya kepribadian yang kompleks. Kenapa dikatakan kompleks? Karena kita sudah berada dalam kondisi yang jatuh. Karena apa? A central sin. Gitu ya. Dosa daripada nenek moyang. Dosa nenek moyang itu apa? Dari Adam yang berdosa, kita itu menerima konsekuensinya. Dikuasai iblis, dosa, maut, dan kerusakan. Nah, sehingga personality, berpikir manusia, kehendak manusia, kemauan manusia, itu semuanya terkontaminasi dan sudah berada dalam kerusakan. Sehingga itu mempengaruhi area-area spiritualitas dan psikologi seseorang. Di dalam dia itu menjadi serupa dengan Kristus ini. Wah, ternyata susah ya serupa Kristus itu ya. Kompleks sekali serupa dengan Kristus. Setiap orang ini punya kepribadian, personality yang berbeda-beda. Dan ternyata Tuhan itu tahu bagaimana cara menghadapi satu persatu setiap kita ini. Orang yang satu pengalaman dengan Tuhan tidak bisa disamakan dengan orang yang lain. Betul tidak? Tetapi Tuhan itu Allah yang baik. Dia itu tahu bagaimana menangani kita ini pasien-pasiennya, saudara, betul tidak? Kita ini pasien-pasiennya, dia adalah sang terapi agung. Kita ini kan orang yang terdampak dari central sin, dosa nenek moyang. Yang di dalam Kristus, hukum dosa, hukum maut itu sudah lepas. Tetapi kondisi kita perlu dipulihkan. Perlu terapi. Nah, terapinya ini yang terkadang pasien ini kita ini nakal. Betul enggak? Biasa ke gereja mau diobati, enggak mau, ngelencer mesti nih. Nah, gimana saudara? Ketika ada Bible study, tidak mau datang, tidak mau diobati, merasa baik-baik saja. Nah, ini loh. Hati-hati nih. Jadi manusia yang serupa Kristus
itu ternyata kasih karunia hadir dalam diri manusia yang kompleks. Dan sehingga karena manusia itu kompleks, menjadi serupa dengan Kristus itu nggak lempeng kayak jalan tol. Ada 4 area pergumulan internal yang seringkali manusia Kristen itu alami. Next. Yang pertama adalah internal konflik. Mengapa ada internal konflik? Karena orang yang sudah menjadi Kristen, ini kan sekarang dikatakan tadi harus hidup serupa Kristus, betul ya? Nah, itu adalah ideal self. Itulah hidup yang ideal, yang Tuhan kehendaki dan Tuhan inginkan bagi setiap orang. Nah, tetapi kita juga sadar ada jurang real self diri kita ini. Gitu ya. Coba buka Efesus 4 ayat yang ke-13. 4 ayat 13. Nah, ya. Kita lihat sasaran Kristen. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman, pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Lah ini sasarannya. Kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Dalam terjemahan dikatakan sampai kepada measure. Ada ukuran jadi Kristen itu. Yang dikehendaki Tuhan itu di sini. Wah, ini ideal sekali hidup Kristen ini. Tetapi kita melihat real self kita banyak cacatnya. Apalagi kalau sudah baca Roma 7, coba buka Roma 7 ini ya. Ayat 18 sampai 20. Roma 7 ayat 18 sampai 20. Aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada yang baik. Kehendak memang ada dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Next. Bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Lanjut lagi. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tapi dosa yang diam di dalam aku. Konflik dalam batin. Serupa Kristus? Tahu sih. Tetapi ini loh, tidak percaya kadang. Betul ya? Mau sungguh-sungguh doa, ada saja kejadiannya. Betul enggak? Mau sungguh-sungguh doa, lo kok bisa tiba-tiba teman ngerumpi itu telepon? Betul enggak? Mau doa, kok bisa tiba-tiba diajak hari ini ada ke mall, yuk ada pameran bagus di sana, ayo ke sana. Lu kok bisa? Gitu loh. Iya toh? Mau doa, ada saja mungkin suami atau anak atau istri, ma, gitu kan, misalkan gitu ya. Baru tutup mata. Nah ini anak saya ini kalau saya berdoa di rumah ya, dia kan nggak ikut doa masih kecil tuh kadang, dia nggak tahan itu ya kan. Kadang baru saya berdoa, yang ingat saya gini, ayah. Itu tak kerukuk ambil jubah ya saudara ya. Nah. Itu yang terjadi susah sekali. Gitu ya. Kita tahu juga misalkan ya dari kalimat itu coba ayat 24 tadi buka Roma 7 ayat 24 tadi ya. Roma 7 ayat 24. Nah akhirnya kegelisahan konflik ini membuat Paulus pun berkata, aku ini manusia celaka. Siapa yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Betul saudara ya? Ada konflik internal, tidak gampang ini ternyata. Bahkan di dalam ayat lain, misalkan dalam ayat Galatia 5 itu dikatakan apa? Ikutilah keinginan roh, jangan mengikuti keinginan daging. Betul ya? Kita sadar perintah-perintah itu. Tetapi ayat di bawahnya ngomong lain lagi. Sebab keinginan daging berlawanan dengan roh. Roh berlawanan dengan keinginan daging. Nah titik cuma sampai di situ. What next? Ayat di bawahnya ngomong. Keduanya bertentangan. Sehingga kamu seringkali melakukan yang tidak seharusnya kamu lakukan. Wah ini. Gimana ini saudara? Yang idealnya ini tapi ada jurang real self. Kita gagal mengimitasi Kristus sehingga memicu rasa malu dan tidak berguna. Kita merasa ada yang tidak sesuai dengan desain asli Allah.
Sehingga kita gagal dan gagal lagi, akhirnya tiba kepada kesimpulan aku ini orang Kristen yang buruk. Apa iya Tuhan itu bisa aku perkenan hatinya? Apa iya Tuhan itu bisa aku senangkan? Bisa aku layak di hadapannya? Nah, akhirnya orang itu berusaha mematuhi perintah, dan bahayanya kita menjadi Kristen yang legalistik. Nah, tetapi ini bukan hanya pergumulan satu-satunya, ada pergumulan lain. Next, ada pergumulan yang namanya pergumulan attachment, kelekatan pada hal-hal yang fana. Saya yakin kita sudah Kristen bertahun-tahun, tapi pasti masih banyak kelekatan-kelekatan kepada yang fana. Betul ya? Terus jadi Kristen tapi senang sekali rumah-rumah mewah misalkan. Wah, ini. Sudah jadi Kristen senang sekali mobil-mobil sport. Oh, kan mereka mengalihkan dengan kalimat ini berkat Tuhan. Betul ya? Hati-hati. Attachment. Kita tahu misalkan di Galatia 5 ayat 24, Rasul Paulus mengatakan, barang siapa yang telah menjadi milik Kristus, dia sudah menyalibkan segala keinginan daging beserta dengan hawa nafsunya. Tahu ayat itu, tapi entah mengapa kelekatan kefanaan jauh lebih menarik daripada ayat itu. Kelekatan kepada fana jauh lebih menarik daripada Kristus sang penyelamat jiwa itu. Betul ya? Kita tahu ayat-ayat misalnya, barang siapa memperoleh seluruh dunia, apa artinya kalau nyawanya terhilang? Tahu ayat-ayat itu. Tapi kita itu merasa kayak, ya aku merasa sudah cukup baiklah dengan Tuhan ini. Hati-hati saudara ya. Bahkan di situ, misalkan di Matius begitu ya, ada kisah yang orang rebutan warisan. Nah, ya kan? Harus memberikan ilustrasi. Ada orang yang kaya raya mengumpulkan segalanya di lumbungnya. Lalu ketika semuanya terkumpul dia berkata, hai jiwaku, padamu ada banyak sekali harta. Tenanglah, diamlah, makan dan minumlah. Padamu ada banyak sekali harta. Hai jiwaku, padamu hai jiwa, banyak sekali harta. Kemelekatan pada harta. Lalu bilang apa? Malam ini juga jiwamu akan diklaim oleh si jahat. Dan saudara ini terkena dan terimbas kepada orang-orang yang Kristen yang sungguh-sungguh sama Tuhan. Pemuda kaya ini, apa yang harus melakukan untuk memperoleh hidup kekal? Melakukan ini semua. Sudah, apa yang kurang? Oh, yang kurang cuma satu. Kemelekatan hatimu kepada hartamu itu lebih besar. Caranya jual sekarang. Apa yang dilakukan dia? Berputar arah karena dia sedih banyak harta. Kristus mungkin saat itu geleng-geleng, kayak mau takon ya apa hidup kekal. Saya kira kayak hidup kekal gak gelem balik arah. Karena peopo, kaya unta ya, angel mlebu lubang jarum. Nah itu ya. Itu mungkin kalau Yesus orang Surabaya, mungkin terakhirnya ada tambah gini, lapo mau tak jawab. Nah, ya ada cara, lapo mau tak jawab terus kesuwen melaku iki. Ya kan, dia pasti bertanyakan sambil jalan ya kan. Tiwas aku mandek entek setengah jam ngomong gede itu, ya kan. Nah, pas wis ngomel, untung Yesus tidak begitu ya, saudara ya. Nah, ini bahaya, saudara. Akhirnya kita itu cinta yang salah arah. Kita akhirnya berusaha mengambil kendali atas hidup kita sendiri. Dan bahayanya kita menjadi orang yang materialis dan hanya mengejar hedonis, kesenangan-kesenangan. Ternyata ikut Yesus itu banyak hambatannya. Nah, kita sambil ngecek diri sendiri loh saudara ya. Jangan dipikir koyo wong tonggo kuwi. Jemaat itu gak teko dhek yo ngene gitu ya. Nah, jangan gitu. Diri sendiri saudara ya. Nah, ya. Lanjut, next. Yang ketiga adalah tantangan superiority. Adanya satu superioritas terselubung. Melayani itu hanya untuk mencari pujian. Nah, melayani itu hanya dijadikan apa? Pertunjukan bahwa aku ini loh mampu melayani. Ada satu kebanggaan secara spiritualitas ketika mendapatkan pujian. Makanya Farisi itu apa? Doanya di pinggir-pinggir jalan, bukan supaya didengar Tuhan, supaya dilihat orang, dipuji. Hebat kamu itu, sungguh-sungguh
Wah, buat mereka itu sudah upah yang begitu luar biasa, dipuji orang ke atas kesalehan diri. Nah, saudara, kita harus mulai bertanya saat ini. Pelayanan, doa yang kita lakukan ini, tanyakan, apakah itu untuk kemuliaan Kristus atau untuk pengakuan kita? Kalau itu untuk pengakuan kita, apapun yang baik itu, yang kita lakukan itu tadi, no. Jadinya, wah, susah sekarang ya. Sudah rajin ke gereja, sungguh-sungguh melayani, tapi sedikit saja dalam hati kita, ini untuk pengakuan diri, jadi berhala. Bagi Tuhan langsung nol. Wah, berat ya. Mengimitasi Kristus ini. Jadi arogansi dan self glory. Terus, pergumulan yang berikutnya. Next. Pergumulan berikutnya lagi adalah inadequacy. Merasa diri itu tidak mampu. Kenapa? Karena kok jadi Kristen itu jatuh bangun. Saudara-saudara, pergumulan yang titik ini membutuhkan komitmen dan konsistensi seumur hidup. Orang mulai bertanya, mampukah aku meniru kesempurnaan Kristus? Tapi hati-hati ini, bahayanya adalah self-efficacy. Kenapa dikatakan self-efficacy? Akhirnya dia merasa mampu. Aku pasti bisa mengikuti semua perintah Tuhan. Nah, itulah Farisi. Dia merasa mampu. Ternyata, saudara, menjadi pengikut Kristus, orang yang telah menerima kasih karunia keselamatan, ternyata ya, ini faktanya, tidak langsung berubah baik. Tapi Tuhan memang izinkan, ya kan? Personality ini nggak langsung dirubah. Supaya apa? Di dalam kita menjalani semua ini adalah untuk pergumulan selalu berulang, saudara. Berulang terus ini, orang Kristen bisa jatuh di area-area ini pergumulannya. Tetapi itu diizinkan Tuhan, kenapa? Supaya dengan kita menapaki pergumulan itu bersama Kristus, Dia mulai mengubahkan dan kita mengalami Tuhan secara ajaib dalam hidup kita. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana menghadapi pergumulan? Next lagi. Jawabannya adalah kasih karunia. Coba kita buka Yohanes 1 ayat 14. Yohanes 1 ayat 14. Yohanes 1 ayat 14. Perhatikan ya. Firman menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, apa? Penuh kasih karunia dan kebenaran. Kristus itulah solusinya. Tanpa saudara, kembali ke slide saya, tanpa saudara melibatkan Kristus yang pada dirinya penuh dengan kasih karunia itu, mustahil segala pergumulan itu dapat dilewati. Mengapa saya katakan begitu? Saudara, karena Kristus itu telah berinkarnasi dan karya salib. Ketika Dia berusaha menyelesaikan internal konflik, Paulus katakan, celaka, siapa yang membebaskan aku? Jawaban dia, pujilah Allah, Yesus Kristuslah jawabannya. Tapi tidak titik. Di bawah pasal 8, itu pasal 7-nya. Pasal 8 dia bilang, Dia yang telah berinkarnasi menjadi manusia itu, Dia mati di kayu salib untuk menghukum dosa dalam tubuhnya. Kalau aku menyatu dengan Dia, kasih karunia yang menghukum dosa ini sekarang diberikan kepadaku untuk setiap hari. Ketika kita masuk kepada konflik-konflik batin kita, kita akan terus meminta kasih karunia Allah yang menguatkan kita untuk menjalani. Tidak apa-apa, saudara. Menghadapi konflik ini, Kristus yang ideal, aku kok begini. Tidak apa-apa, lihatlah dari kacamata kasih karunia. Itulah memang kelemahan kita. Seperti Paulus menghadapi kelemahan penderitaan, dia bilang apa? Dalam kelemahan kasih karunia Allah semakin sempurna. Nah, dalam kelemahan internal konflik kita, keterbatasan kita, saudara akan semakin merasakan kasih karunia itu bekerja mengubahkan hidup saudara. Di dalam attachment kita lihat, Kristus yang berinkarnasi itu punya dua natur. Natur kemanusiaannya selama di dunia ini, Dia terus tundukkan kepada kehendak Bapaknya. Nah, Kristus dikatakan dalam Alkitab, dalam keadaannya sebagai manusia, Dia belajar menjadi taat. Nah, kalau kita di dalam Kristus, pola
belajar yang sama harus kita terapkan. Belajarlah saudara untuk berusaha taat kepada Tuhan, berusaha menundukkan kehendak kemanusiaan kita kepada kehendak firman-Nya. Memang tidak mengenakan, gitu ya. Ada beberapa keinginan-keinginan kita harus kita eliminasi. Misalkan di dalam doa, Yakobus mengatakan apa? Hati-hati berdoa itu. Bisa jadi berdoa itu ditunggangi oleh hawa nafsu. Sehingga yang kita minta, yang kita rasa itu baik, belum tentu match dengan Tuhan. Kenapa? Karena yang kita mintanya untuk kepuasan hawa nafsu. Nah, doa yang menjadi sarana orang belajar merendahkan diri bisa loh disusupi hawa nafsu yang tidak mau tunduk pada maunya Allah, tapi menundukkan Allah pada mau kita. Hati-hati itu. Tetapi belajarlah dari Kristus. Kasih karunia-Nya itu akan bekerja. Yang berikutnya adalah superiority. Bagaimana menangani kebanggaan diri ini? Tidak bisa tidak belajar dari inkarnasi, pengosongan dirinya. Kenosis. Ingatkan diri kita akan hal itu. Dan inequasi ketidakmampuan kita, letakkan semua kepada kuasa Kristus. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Terjemahan lainnya kan lebih bagus ya. I can do all things through Christ, melalui Kristus sang kasih karunia ini, who works and strengthen me. Saudara, ya, bisa jatuh bangun, betul. Saudara merasa tidak mampu rasanya, aku meniru Kristus. Tetapi itu baik apabila itu disorot dari lensa kasih karunia. Karena artinya ketidakmampuan kita menyadarkan bahwa memang kita ini tidak bisa apa-apa tanpa anugerah Dia. Sehingga kita siang malam akan terus memohon belas kasihan Tuhan, kasih karunia Tuhan mengubah, memampukan kita menjadi seperti Kristus. Dan terakhir sarananya apa? Next. Saudara, sarana-sarananya untuk setiap problem itu beda-beda, tapi semuanya menjadi satu kesatuan. Hiduplah dalam pertobatan setiap hari. Mintalah kepada Tuhan seperti Daud meminta. Tuhan, korban sembelihan, korban bakaran yang fisik yang dari binatang ini tidak Engkau kehendaki. Tapi korban sembelihan yang Engkau tidak pandang hina adalah jiwa yang hancur, hati yang remuk dan hina, tidak Kau pandang hina. Bertobatlah setiap hari. Minta kepekaan akan duka cita rohani itu setiap hari. Dan terus akui dosa kita di hadapan Tuhan. Tidak mungkin kita tidak berdosa. Ada saja pasti. Merasa tidak berdosa itu juga ada dosa. Tapi kan repotnya ketika tidak merasa berdosa, terus merasa tidak perlu minta ampun sama Tuhan. Wah, ini orang harus berpikir 2 kali, ribuan kali kalau dia jiwanya itu bahaya ini. Yang berikutnya, belajar sangkal diri pikul salib. Wah, ini berat saudara ya. Mau berdoa, akeh ngantuke, harus sangkal diri. Bisa coba berdiri, bangun. Kalau sudah doa, nanti lain ceritanya. Ngawalinya itu memang abot. Ngawalinya kuono ae, apalagi kalau sudah scroll. Iya toh? Terus doanya jadi nanti-nanti. Coba sangkal diri, pikul salib. Yang berikutnya superiority adalah jaga hati kita dengan doa. Doa itu bukan cuma saudara di kamar saja, tapi doa itu bisa di luar kamar pun saudara terus berdoa. Ketika saudara kora-kora, doa. Ojo ngomong akeh nih cucian iki sak keluarga iki mangan gak tau orang-orang aja ngono. Nah, saudara ya. Doa. Saya juga begitu, belajar terus. Gitu ya. Ketika cuci-cuci, sederhana, Tuhan kasihanilah aku. Tuhan tolong aku. Tuhan, aku punya pergumulan karakter ini yang belum beres. Tolong Tuhan. Nggak langsung instan. Jatuh lagi, ngamuk lagi misalkan. Ngomel lagi misalkan. Nah ya itu tadi pergumulannya. Itu menunjukkan kita tidak mampu. Tapi doakan terus. Nanti tanpa sadar kasih karunia secara misteri itu akan bekerja.
Dan yang terakhir negosi ketidakmampuan. Bersinergilah dengan anugerah Allah itu. Terus bekerja samalah dengan anugerah itu. Anugerah yang menyelamatkan itu ibarat matahari terbit, menyinari saudara. Saudara menyambut pagi karena ada sinar matahari. Anugerah itu begitu. Tapi anugerah itu sama seperti matahari yang gak cuma terbit. Matahari yang terbit itu sekarang mulai tinggi menyinari kepala kita. Nah, anugerah itu ya begitu. Dia gak cuma menyelamatkan, tapi dia mulai terbang tinggi, membawa saudara naik untuk diubah, diserupakan. Secara ajaib, secara misteri. Akan ada banyak yang Tuhan sembuhkan dari batin kita akibat kejatuhan. Nah, saudara, sekarang kita terakhir. Dalam diri makhluk yang kita yang kompleks ini, ada kondisi manusia yang essential sin, tapi di dalam kita ada anugerah Allah yang lebih tinggi dari manapun. Jika Allah di kayu salib bisa mengalahkan kuasa dari hukum dosa dan hukum maut, maka Allah yang sama akan mampu mengubahkan penyakit-penyakit batinia ini sembuh hingga wajah dan rupa Kristus nampak dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman yang telah Engkau sampaikan melalui hamba-Mu. Meteraikanlah firman-Mu dalam hati kami, dan biarlah firman-lah ini yang mengawal setiap langkah kami. Serupa Kristus itu kerinduan kami, tapi kami tidak mampu Tuhan. Diri kami penuh banyak kecacatan, kekurangan. Ideal bersama seperti Engkau itu susah sekali. Pergumulan daging kami lebih besar terkadang kami rasakan. Tapi kami juga percaya kasih karunia-Mu ya Kristus, yang tidak berimbang dengan dosa kecacatan kami, itu akan turun menaungi dan menguasai kami. Dalam kelemahan kasih karunia-Mu Kau nyatakan sempurna. Terima kasih ya Tritunggal Maha Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.